Kita debat yuk katanya. Kalau kalah gue murtad. Nah, kalau misalnya gue menang, lu masuk Islam. Dalam hati saya kesempatan gue murtadin lu gitu. Ini pikirnya. Ya udah akhirnya debat tuh. Tuhan itu kamu yakin nggak maha sempurna? Iya. Maha segalanya? Iya. Sekarang gini. Tuhanmu mati nggak? Dikitin. Nggak matilah. Ada wafat Isa Al-Masih. Ada kenaikan Isa Al-Masih. Berarti selama dari wafat sampai naik, berarti itu meninggal dong, katanya. Kata dia, kok gini loh, kita kan lihat Superman ya. Superman aja ditembak kebal, katanya. Masa ya mau ditusuk nggak bisa pling gitu. Bener-bener kita debat konyol. Kita debat tuh konyol tapi logika gitu. Sekarang apa sih nggak mungkin buat Tuhan? Gitu. Ya. Bumi ini kan luas. Nyiptain bumi susah. Nyiptain apa susah, nyiptain kamu deh susah kan. Kita wajah beda, satu bapak satu ibu, susah kan, beda. Iya katanya. Masa ya Tuhan lagi diikat, ditusuk, dikasih sih gitu, katanya. Mati segala katanya. Ya kan mati suri. Ya oke lah mati suri. Mati suri siapa yang ngurusin dunia? Digitain sama dia kan. Kan masih ada Tuhan Bapa sih bilang. Masih ada Roh Kudus. Itu artinya Trinitas batal, kata dia. Berarti yang mati bukan Roh Kudus, bukan Bapa. Yang mati Yesus. Loh, kan juga Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang gini. Kalau Yesus mati, kalau dia satu, berarti mati juga dong Bapa sama Roh Kudus, katanya. Ngurus dunia siapa? Kok nggak hancur dunia, katanya. Kita mengerti Tuhan Allah bukan begitu gampang. Pada waktu Yesus Kristus mengatakan baptiskan mereka dengan nama, bukan nama-nama, dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Baptize them in the name singular of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di sini ketiga yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus ditambah dengan the Ho. Yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan adalah sesuatu the Ho di depannya. Ini berarti itu ada pribadi. Jadi bukan hanya sebagian saja. Bukan dari nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa sebagian, Anak sebagian, Roh Kudus sebagian. Tiga bagian membentuk satu keutuhan daripada pribadi yang tunggal itu. Tadi adalah dari nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Masing-masing ada pribadinya sendiri. Maka ada the di depan. Membuktikan bukan bagian. Dengan demikian tiga pribadi tetapi bukan tiga nama. Tiga pribadi namun hanya satu nama. Dengan demikian Allah Bapa itu adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Tetapi bukan tiga Allah. Melainkan satu Allah. Nah, ini keajaiban yang tidak gampang dimengerti oleh logika. Karena logika dicipta, maka logika itu sendiri adalah ciptaan. Ciptaan tidak sama dengan yang mencipta. Ini adalah sesuatu keharusan yang berada, yaitu perbedaan secara kualitatif. The qualitative difference between the creator and the creature is an absolute necessity. Satu keharusan ada di antara yang dicipta dan yang mencipta. Karena yang mencipta itu jauh lebih besar dari yang dicipta. Yang mencipta adalah lebih kekal dari yang dicipta. Yang mencipta itu adalah lebih sempurna yang dicipta. Sehingga jangan, tidak boleh membandingkan yang dicipta dipersamakan dengan yang mencipta. Yang dicipta itu adalah yang dicipta. Keberadaan yang dicipta berada karena yang mencipta menginginkan di luar keberadaan dia ada keberadaan yang dikerjakan oleh dia. Sehingga Allah telah menetapkan satu dikrit di mana dia ingin sesuatu yang ada di luar keberadaan dia itu mempunyai kemiripan dengan dia. Allah menyebut diri kita, itu menyebut diri sebagai kita, membuktikan dia adalah Allah tunggal yang di dalamnya mempunyai kemajemukan. Itu sebab Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbicara satu dengan lain di dalam keutuhan, di dalam ketunggalan sifat esanya ilahi itu. Dan engkau mengatakan di dalam sifat esa ilahi ada tiga pribadi. Ini artinya apa? Ini adalah sesuatu kemungkinan berkomunikasi sehingga juga menjadi dasar daripada kemungkinan manusia dan manusia berkomunikasi. Saudara-saudara sekalian,
Allah yang Esa adalah Allah yang terbentuk dari bertiga pribadi yang berbeda-beda. Sehingga Allah Bapa bukan Allah Anak. Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Anak. Allah Anak bukan Allah Bapa. Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai pribadi masing-masing. Tapi Allah Bapa bersubstansi ilahi. Allah Anak bersubstansi ilahi. Allah Roh Kudus bersubstansi ilahi. Sehingga tiga pribadi mempunyai satu substansi yang sama, yaitu substansi ilahi yang menjadikan esanya Tritunggal itu menjadi mungkin. Saudara-saudara, waktu kita mendengar begini, kita makin merasa kacau. Karena otak kita tidak bisa mengerti. Yang disebut satu itu, mengapa tiga? Yang disebut tiga itu, mengapa satu? Sehingga kita mesti mengerti terlebih dahulu keadaan satu dan tiga menjadi sesuatu entitas sendiri. Ini bagaimana kita boleh memahaminya. Saudara-saudara sekalian, Allah itu Esa adanya. Dari kekal sampai kekal. Semua ikut saya. Allah itu Esa adanya. Dari kekal sampai kekal. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah itu Esa semua. Setelah Allah menciptakan sesuatu, Allah tetap Esa semua. Tidak bisa karena banyak yang dicipta, dia berhenti menjadi Esa. Dan dia menjadi salah satu di antara segala sesuatu yang dicipta. Berbarengan berada dengan mereka, kehilangan keesanya. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah itu Esa. Setelah Allah menciptakan sesuatu, Allah itu Esa. Segala sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada karena kehendak dikrit Allah mau mencipta. The planning of God to create, cause everything created by Him exists after the action of creation of God. Dan keberadaan semua di luar Allah tidak mengganggu keesaan Allah. Karena dia adalah Esa dari kekal sampai kekal. Segala keberadaan itu adalah keberadaan yang dihasilkan oleh dia melalui kemauan mencipta. Dan kemauan yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Sehingga yang tidak ada menjadi ada itu semua adalah makhluk, semua adalah materi, semua adalah yang dicipta oleh Allah. Saudara, pikiran ikut semua kalimat ini sampai menjadi satu kerangka yang jernih, mengerti perbedaan semua ini. Karena orang yang tidak mengerti semua kalimat ini, mereka jatuh ke dalam panteisme, lalu mempersamakan Allah dengan benda, mempersamakan Allah dengan makhluk, mempersamakan Sang Pencipta dengan yang dicipta, campur baur tidak karuan. Karena Allah itu Esa dari kekal sampai kekal. Kekal sampai kekal, sesuatu keutuhan yang berada bersama dengan Allah. Karena Allah tidak perlu permulaan dan Allah tidak ada akhir. Sehingga Allah yang kekal itu tidak dimulai oleh siapa, tidak dimulai oleh ciptaan, dan tidak diakhiri oleh berhentinya keberadaan. Allah yang kekal adalah incontingent. Allah yang kekal adalah Allah yang selalu berada. Allah yang kekal adalah Allah yang tidak perlu ada sesuatu yang lain di belakang dia, atau di atas dia, atau di luar dia yang mengakibatkan dia menjadi berada. Karena itu tidak ada yang berada dari kekal-kekal, hanya satu, yaitu Allah. Halo semuanya, ya di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan saya ya. Jadi kalau berbicara mengenai Allah Tritunggal ini, apalagi kita yang awam, itu menurut pengalaman pribadi saya itu tidak bisa kita baru belajar 1-2 bulan lalu kita pasti langsung memahami itu, karena kita ini adalah manusia yang terbatas sedang memikirkan atau berbicara tentang sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Allah. Jadi pikiran kita yang terbatas ini tidak akan mungkin akan langsung bisa memahami tentang pribadi Allah itu seperti apa dengan benar. Ya memang kita tidak akan mungkin bisa memahami Allah dengan sempurna, tetapi kita bisa memahami Dia dengan benar. Dan itu butuh pergumulan panjang ya. Saya waktu belajar tentang Tritunggal itu saya rasa saya sudah tahu ya. Saya pikir saya sudah tahu, ternyata masih salah ya. Setiap saya beraktivitas, entah saya bekerja atau apapun,
Saya kadang-kadang berdebat dengan pikiran saya sendiri, dengan diri saya sendiri, bahkan sampai 1 tahun ya. Saya pikir saya sudah tahu, ternyata belum. Jadi butuh pergumulan panjang. Sulit untuk diakui kalau untuk memahami pribadi Allah itu mudah seperti kita memahami pribadi manusia, karena banyak analogi yang digunakan oleh manusia itu sebenarnya salah. Dan tentunya Anda harus beriman kepada Yesus Kristus dulu, baru Anda bisa memahami Allah Tritunggal dengan benar ya. Karena memang ada orang-orang di luar Kristus yang mempelajari Allah Tritunggal, tetapi bukan untuk mengenal Dia dengan benar, tetapi untuk mencari kesalahan dari doktrin itu. Jadi mereka mempelajari itu untuk mencari celah supaya mereka bisa menyerang. Tetapi bagi saudara-saudara yang serius mengenal kebenaran, tentunya Anda harus berada di dalam Kristus terlebih dahulu. Dan tentunya bagi saya ya, menurut saya Anda juga butuh perjalanan yang lumayan panjang, tidak singkat, dan Anda butuh pergumulan. Dari saya seperti itu ya, tetap tekun dan terus menerus mempelajari tentang Allah Tritunggal sampai betul-betul yakin ya. Jangan masih ragu sudah mengajar orang tentang Allah Tritunggal. Dari saya pribadi ya, Allah itu unik ya. Allah yang terlalu gampang untuk dipikirkan itu bukan Allah ya, karena Allah itu maha kuasa. Bahkan untuk kita pikirkan pun itu butuh waktu dan butuh pergumulan, tidak gampang. Dari situ kita bisa melihat kemahakuasaan Allah ya. Salah satunya itu, untuk memahami Allah itu sangat sulit karena pikiran kita ini terbatas, kita ini sangat kecil. Jadi di sini saya sebagai orang Kristen Reformed yang awam, saya hanya bisa merekomendasikan kepada saudara-saudara yang awam yang sementara di tahap belajar untuk mengenal Allah Tritunggal itu. Belajarlah kepada teolog-teolog Reformed yang pengajarannya itu bertanggung jawab dan banyak beredar di YouTube seperti Pendeta Stephen Tong, ya Pak Deki Ngadas, Pak Muriwalianto Matalu. Nah itu juga sangat bagus. Juga Pak Budi Asali, Pendeta Esra Soru, ya Pak Albert Rumampuk. Pokoknya kelompok-kelompok itu silakan belajar di situ. Jadi dari saya seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.